Akhir-akhir ini dolar semakin naik dan turun. Sempat kemarin di bawah 16.000, terakhir saya cek sekarang 16.200. Nah, bagi kita jangan dikeluhkan gitu ya. Kalau bagi saya ini bisa menjadi peluang bagus ketika kita memiliki produk atau jasa layanan secara online yang bisa dijual ke luar negeri dan menghasilkan dolar. Nah, salah satu yang saya lakukan adalah seperti video ini nih. Hello everyone, in this video I'm going to show you how to quickly and easily creating a new small business landing page or small business website using ready-made Elementor templates just like on the screen here. And of course it is 100% using Elementor free, no need web design skill, and 100% easy to modify. Okay, first of all, make sure you already log in into your WordPress website. Yes, we are going to use a WordPress content management system. And of course we are going to use the Elementor page builder, so make sure you already using or install Elementor page builder just like on my website here. Okay, and next is, nah itu dia salah satu contoh potongan video yang saya buat ketika saya ingin menawarkan produk atau jasa layanan secara online, terutama di niche atau ceruk website berbasis WordPress dan plugin Elementor gitu ya. Saya belum bisa review semuanya, saya belum bisa explore atau tampilkan semuanya ya apa yang saya jual sebenarnya gitu ya, karena ini masih test case juga ya. Apakah kemudian bisa menghasilkan maksimal? Tapi kira-kira hasil yang kita dapatkan atau dolar yang bisa kita dapatkan seperti ini nih teman-teman. Baik teman-teman, ini dia studi kasus bagaimana saya mendapatkan pembayaran dolar dari hasil saya melakukan pemasaran dan penjualan produk secara online menggunakan platform atau media YouTube ya. Pertama saya sempat mendapatkan pembayaran dari Reynaldo Ambrosio Rolim, namanya paling bawah. Dia orang Brazil ya, dia beli produk saya 23,51 US dollar. Kemudian ini ada Dennis Mugi, ini orang Kenya, dia beli 2 produk, jadi dia transfer 2 kali ke saya, 24 dolar dan 20 dolar. Lalu ada Marcio Berber 20,66 US dollar, ada Jean Paul Oros Vasquez, dia juga beli produk saya senilai 25 dolar. Lalu ada juga Julio Rodriguez 16,90 US dollar. Ini kebetulan market saya rata-rata saya mungkin ditemukan di market Amerika Latin ya. Jadi orang-orang Amerika Latin yang banyak beli produk saya. Kemudian ada juga dari Cina, dia sempat email saya minta PayPal saya. Dia kirim ke saya 19,90 US dollar. Lalu ada Mike Didenhoven, dia membayar senilai 20,96 USD. Ini orang Belanda kayaknya, saya lupa ya. Lalu terakhir ini ada dari Gumroad.com, dia kirim ke saya senilai 20,52 US dollar. Jadi Gumroad ini marketplace produk digital ya terutama teman-teman. Jadi enak banget, saya tinggal listing produk saya di sana. Yang ngurusi pemesanan, pembayaran gitu ya, itu Gumroad sendiri, saya nggak udah lepas tangan gitu. Saya tinggal terima profit aja dari hasil yang saya listing di Gumroad. Nah, ini passive income banget. Nah sekali lagi teman-teman, ini enak banget gitu ya kalau kita bisa listing produk kemudian ditemukan anytime oleh calon konsumen kita menggunakan YouTube terutama itu ya. Kalau SEO-nya bagus ditemukan, kita akan mendapatkan banyak transaksi insya Allah ya ketika menggunakan media YouTube. Itu studi kasus saya teman-teman, terima kasih. Nah, itu sekedar salah satu studi kasus saja ya, dan studi kasus yang saya lakukan secara simpel saja teman-teman ketika melakukan proses pemasaran produk atau layanan secara online. Dan apa yang saya dapatkan ini tentunya hanya studi kasus kecil ya, daripada dibandingkan ya, apabila dibandingkan dengan mereka yang lebih lama atau yang justru jauh lebih besar lagi ketika mampu melakukan penjualan secara online menggunakan media apapun ya, dan menghasilkan dolar lebih banyak daripada saya tentunya. Makanya saya belum bisa cerita banyak nih, caranya bagaimana, detailnya seperti apa ya, karena masih test case tentunya teman-teman gitu ya. Jadi tolong jangan ditanyakan info mas atau tutorial, jangan, karena ini masih tes saya. Tetapi ini membuktikan bahwasanya platform YouTube masih sangat potensial dan ternyata membuktikan bisa menghasilkan gitu ya. Apalagi ketika dolar sedang naik seperti ini, ya kita eksploitasi saja bagaimana caranya gitu. Baik, itu dia teman-teman studi kasus yang bisa jadi itu menarik ya. Bagi saya ini menarik karena masih ingin saya develop lagi, mau ingin saya kembangkan terus gitu ya. Tapi teman-teman di luar sana juga banyak yang benar bertanya-tanya dan mengatakan gitu kan, tapi saya nggak bisa bahasa Inggris mas, tapi saya nggak pede ketika tampil di depan kamera gitu ya, tapi ini tapi itu. Kalau saya bilang jangan terlalu banyak tapi dan tapi gitu ya, Anda harus mencoba lebih maksimal lagi memanfaatkan semua yang Anda punya pastinya gitu ya. Contohnya saya membuat video itu hanya screen recording saja teman-teman ya, menggunakan laptop. Dan saya lakukan di sela-sela pekerjaan rutin saya ya, atau mungkin di akhir pekan saja.
Artinya tidak di sela-sela jam kantor gitu ya. Saya tetap ngantor Senin sampai Sabtu, teman-teman. Dan itu saya lakukan di hari pekan, di hari Sabtu atau Minggu ya, ketika saya berada di rumah saya, kebetulan di luar kota begitu. Nah, itu saya lakukan, saya pakai screen recording biasa saja gitu ya, dengan kamera laptop juga. Dan saya melakukan recording video ini pun hanya menggunakan smartphone Android saya ya. Apalagi Anda yang mungkin punya iPhone, punya laptop Apple yang jauh lebih bagus, mungkin Anda bisa memaksimalkan perangkat yang Anda punya dengan lebih maksimal gitu. Lalu dalam studi kasus yang lain ada beberapa yang menyampaikan nih, ada beberapa contoh ya, misalnya ada teman yang bisa menghasilkan 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang hanya dalam hitungan beberapa hari. Kemudian ada yang kedua, ada channel yang menghasilkan 28 juta rupiah tanpa menampilkan wajahnya. Atau ada channel yang menghasilkan 3 juta rupiah paling tidak per bulan ya, menggunakan konten-konten yang mungkin re-upload, yang bisa digunakan kembali dengan fair use. Nah, ini potensi-potensi bagus teman-teman bagi teman-teman yang tadi menyampaikan banyak tapi ya, yang nggak pede tampil di depan kamera, yang kemudian mungkin tidak memiliki konten gitu. Nah, teman saya ini kemudian merangkum dalam sebuah kelas belajar YouTube, yang di situ teman-teman bisa mengeksplorasi, bisa mempelajari bagaimana cara-cara mengeksploitasi YouTube atau memanfaatkan YouTube tanpa perlu menampilkan wajah mungkin gitu ya, atau menggunakan konten-konten yang sebenarnya out of the box sebenarnya ya, di luar apa ya yang kita pikirkan selama ini. Ternyata kalau teman-teman sudah tahu mungkin berpikir oh ternyata cuma begitu saja gitu ya. Dan lebih banyak lagi teman saya ini kemudian memberikan bonus-bonus ribuan video yang mungkin teman-teman bisa re-upload, bisa gunakan kembali dengan kreativitas dan modifikasi yang teman-teman lakukan. Oke, teman-teman yang ingin mendapatkan informasi bagaimana cara mengeksploitasi, mempelajari YouTube dengan lebih maksimal lagi, teman-teman bisa cek link di deskripsi video saya ini. Kalau di YouTube, cek di deskripsi video YouTube saya ini. Atau kalau di Facebook, teman-teman juga bisa menemukannya di caption status Facebook saya. Baik, itu dia teman-teman, sedikit berbagi ya studi kasus yang alhamdulillah saya dapatkan. Masih saya test case terus gitu ya, saya kembangkan. Nggak tahu nih, kemarin sih sempat teman-teman ada yang bilang bikin WS, enggak, saya enggak mau bikin yang seperti itu dulu karena saya merasa belum optimal juga gitu ya. Ini test case sedikit-sedikit lah, menambah-nambah biar dapur ngepul gitu ya istilahnya teman-teman ya. Kita optimalkan potensi yang kita punya dan kita maksimalkan apa yang kita punya. Hashtag jalani saja. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.